terima kasih Bu Indri atas penjelasannya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi diskusi. Saya persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ini mungkin mohon izin Pak Edi Royandi untuk mengklik unmute-nya. Mungkin kita bisa langsung komunikasi, berinteraksi. Silakan Pak Edi, kalau Pak Edi berkenan, bisa di-unmute, Bapak bisa langsung menanyakan. Baik, jika sepertinya Jika mungkin tidak, ya oke, baik, akan saya jawab. Bagaimana cara menampilkan data-data kualitatif pada policy brief? Yang perlu dipahami, policy brief ini kan, Pak Edi sudah unmute, silakan Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi. Ini Bu, yang mau saya tanyakan ini, tadi kalau kita misalnya mau menampilkan data-data kualitatif pada policy brief, sementara policy brief itu kan dibatasi halamannya. Yes, betul. Kita 3 lembar gitu kan. Tapi kalau kita menampilkan tabel-tabel yang berisi itu kan mungkin kurang menarik bagi para decision maker gitu loh. Bagaimana caranya kita menampilkan agar data itu menarik, singkat, padat, apalagi kita disuruh bikin dalam waktu misalnya 1-2 hari. Ya. Seperti Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Edi. Memang menarik sekali, memang itu menjadi tantangan ya Pak Edi. Apa yang bisa dilakukan? Policy brief itu karakteristiknya adalah ruang yang terbatas yang perlu yang dimiliki oleh si analis kebijakan atau si akademisi atau si peneliti ketika ingin menyajikan data dan analisis kepada para policy maker. Biasanya apa yang bisa dilakukan di dalam kasus saya ketika saya kemarin diminta untuk dengan teman-teman dari Visipol membuat policy brief di beberapa kementerian, kami tetap menyajikan data kualitatif Bapak, tapi bentuknya adalah box-box kecil. Yang di dalam box itu biasanya kami masukkan petikan wawancara, yang mana petikan wawancara itu yang kami anggap paling representatif atau paling menarik untuk bisa kami masukkan ke dalam box di dalam policy brief itu. Boxnya tidak begitu besar, hanya kecil saja yang hanya berisi petikan wawancara begitu. Atau misalnya good practice yang saya dapatkan ketika saya misalnya mendapatkan informasi dari responden saya mengatakan, Mbak Indri, kami di sini punya good practice loh, good practice-nya seperti apa, itu saya jelaskan di dalam box kecil saja, yang secara concise, menggunakan kalimat yang efektif, yang penting ide yang tersampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Jadi bisa seperti itu Pak Edi Royandi mengakalinya dengan membuat box-box kecil yang memang pilihlah petikan wawancara atau pilihlah bentuk atau petikan diskusi di dalam FGD yang kita kira paling representatif dan paling bisa membantu kita untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada para policy maker begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memungkinkan data yang Bapak dan Ibu dapatkan dibuat dalam bentuk grafik, begitu juga bisa, atau dalam bentuk pie, pie begitu, misalnya dari sekian responden yang Bapak Ibu wawancarai, berapa dari responden tersebut yang merasa bahwa kebijakan tersebut efektif atau tidak, misalnya Bapak dan Ibu bisa masukkan ada sekian responden atau 90% responden yang kami wawancarai menunjukkan kekecewaannya atas kebijakan yang dilakukan. Lalu masukkan sedikit petikan wawancara di bagian bawahnya. Jadi begitu Pak Edi, bisa diakali dengan cara-cara yang demikian. Menurut saya menyajikan data itu penting juga di dalam policy brief misalnya ya. Mengingat bahwa kadang kalau kita hanya menyampaikan analisis, tanpa menyampaikan realita yang kita dapatkan, tanpa menyampaikan data empiris yang kita dapatkan, kurang begitu nendang bagi para policy maker. Kadang-kadang yang saya hadapi dengan teman-teman di Visipol itu, kalau buat policy brief ada box-box kecil yang kami masukkan petikan wawancara. Jadi ketika dibaca itu tuh para policy maker itu jadi memahami, oh iya ya, masalah ini betul-betul real dan ada. Ini loh ada testimoni dari individu yang merupakan kelompok sasaran dari kebijakan yang saya lakukan. Begitu Pak Edi. Ya. Terima kasih Bu Indri. Bagaimana Pak Edi? Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih banyak Bu. Ya baik. Ini Bu Mutiara melakukan raise hand. Bu Indri, halo, selamat pagi. Silakan. Silakan Ibu. Ya, selamat siang Bu Indri, Mbak Tri. Terima kasih Bu Indri atas penjelasannya. Ya. Jadi tadi kan di awal Ibu menjelaskan mengenai 4 tipe penelitian kualitatif ya yang berdasarkan pertanyaan penelitiannya. Yang antara jenis yang pertama, kontekstual, eksploratory, dan generatif, itu kayaknya bedanya tipis-tipis ya. Bisa tolong Ibu kasih
contoh kalimat pertanyaan penelitiannya, atau misalnya kayak kata kerja yang bisa kita pakai untuk membedakan antar tipe penelitian kualitatif tersebut. Itu pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan yang kedua, saya pernah belajar mengenai apa ya namanya, kayak tipe-tipe penelitian kualitatif itu yang menyebutkan ada pendekatan grounded theory, kemudian phenomenology, dan macam-macam lainnya gitu. Nah, tadi kan ini memang belum dibahas ya di penjelasannya Ibu, tapi kalau misalnya bisa, tolong jelaskan Bu, ini sebenarnya kita memilih tipe tadi itu pemanfaatannya dalam penelitian kualitatif itu sampai seperti apa? Karena tadi kalau yang di dalam yang sebelumnya teori itu sudah jelas bagi saya, tapi yang ini tuh kenapa ada lagi nama-nama seperti tadi, label-label seperti tadi? Bagaimana kita memilihnya dan bagaimana kita memanfaatkannya dalam pelaksanaan penelitian? Baik. Terima kasih Ibu Mutiara. Tidak saya masukkan, terima kasih pertanyaan sangat bagus sekali Bu. Kenapa tidak saya masukkan? Karena waktunya terbatas Bu. Tapi ini akan saya jelaskan, coba saya ambil dari presentasi saya kualitatif ya. Oke, saya tunjukkan dulu. Jawaban pertama dulu, jawaban pertama. Mengapa kemudian bentuknya mirip-mirip ya? Betul Bu, bentuknya mirip-mirip. Kalau Ibu perhatikan misalnya, di penelitian mengenai eksploratif atau eksplanatori misalnya, atau evaluatif itu sendiri, mereka kemudian juga bisa dikategorisasikan sebagai generatif, di mana baik eksploratori, eksplanatori maupun penelitian yang evaluatif itu juga bisa menjadi penelitian generatif as long as si penelitian ini menyajikan data atau informasi terbaru kepada policy maker. Tapi mungkin yang berbeda hanya penyajian penelitiannya saja. Jadi mungkin di dalam di dalam generatif, dia tadi sudah saya katakan mungkin membuat satu chapter tersendiri setelah chapter discussion, setelah bab diskusi ada bab tersendiri di mana bab ini khusus mendiskusikan bagaimana analisis yang sudah ditemukan itu bisa dijadikan sebagai input bagi pembuatan kebijakan. Jadi bedanya itu ada di penulisan dan juga penyajian data dan bagaimana analisis data ini bisa menjadi basis bagi si peneliti untuk memberikan rekomendasi kepada policy maker. Itu untuk yang bagian generatif dulu ya, Bu, begitu. Lalu bedanya eksploratory, eksplanatori, dan evaluatif bagaimana kata kerja atau contoh kalimat atau contoh pertanyaan penelitiannya. Misalnya kalau eksploratory, bentuknya atau pertanyaannya begini Bu, what are the underlying themes atau apa saja variabel atau apa saja aspek yang mempengaruhi komunitas A menunjukkan perilaku A ketika misalnya dihadapkan pada resiko penyakit tertentu, misalnya seperti itu. Jadi kalimat atau kata kerjanya lebih pada apa saja aspek atau apa saja faktor. Jadi Ibu bisa melihat dari kata kerja itu atau dari kata-kata Ibu itu bisa melihat ada karakteristik eksploratori di sana. Jadi apa saja aspek, apa saja variabel yang mempengaruhi, begitu. Itu yang untuk eksploratori ya. Jadi memang dia fokusnya di eksploratif, mengeksplor aspek-aspek atau variabel-variabel yang selama ini belum pernah diketahui sebelumnya. Kalau explanatory, maka pertanyaan penelitiannya lebih pada misalnya variabel mana atau aspek mana yang paling punya kontribusi atau variabel mana atau aspek mana yang paling powerful untuk mendeterminasi perilaku komunitas A terhadap penyakit A misalnya. Biasanya di dalam penelitian eksplanatori sebelum Ibu masuk ke dalam pertanyaan penelitian, Ibu sedikit melakukan literatur review. Mungkin 3-4 kalimat Ibu melakukan literatur review, di mana 3-4 kalimat itu Ibu menunjukkan penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya penelitian dari Huggins tahun 2017, misalnya lalu Alon tahun 2019, dan juga misalnya Said pada tahun 2013, menunjukkan bahwa ada 5 variabel yang mempengaruhi perilaku seorang individu atau sekelompok individu ketika merespon penyakit tertentu, misalnya sebagai contoh. Namun belum pernah ada penelitian yang melihat
dari 5 variabel itu, mana variabel yang paling powerful? Atau dari 5 variabel itu, apakah variabel itu saling berkorelasi satu sama lain, saling terkait satu sama lain? Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang saya ajukan di dalam penelitian saya adalah, saya ingin meneliti dari kelima variabel yang telah diidentifikasi oleh penelitian sebelumnya, variabel mana yang paling kontributif, variabel mana yang paling powerful di dalam mendeterminasi perilaku sebuah komunitas. Lalu pertanyaan penelitian yang kedua adalah, apakah antar variabel ini mereka saling berkorelasi satu sama lain. Begitu yang untuk explanatory. Kalau untuk evaluatif, biasanya pertanyaan penelitiannya adalah, misalnya pemerintah di beberapa negara, di berbagai negara telah melakukan beragam program dan juga kebijakan untuk bisa menangani masalah A. Tetapi walaupun kebijakan ini telah dilakukan dan telah berjalan selama sekian tahun, target-target yang telah ditentukan oleh pemerintah itu belum tercapai. Misalnya dari sekian masyarakat yang punya public awareness kecil sekali, ini bisa dilihat dari rendahnya jumlah masyarakat yang mengakses ini, rendahnya jumlah masyarakat yang kemudian melakukan vaksin, bla 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 segala macam. Maka dari itu pertanyaan penelitian atau begini, literatur review yang telah meneliti mengenai topik ini telah menunjukkan bahwa permasalahan mengapa policy outcome itu tidak bisa dicapai oleh pemerintah karena kelemahan pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan, di mana pemerintah tidak mengikutsertakan kelompok masyarakat atau kelompok adat di dalam implementasi kebijakan atau di dalam implementasi program. Namun, tidak pernah ada studi yang menjelaskan mengapa implementasi itu gagal ketika pemerintah tidak bisa mengikutsertakan key players yang datang dari masyarakat. Maka dari itu studi ini akan menunjukkan apa saja sih role atau peran yang bisa dibangun oleh para key players yang datang dari masyarakat di dalam implementasi kebijakan. Lalu penelitian yang kedua adalah mengapa kemudian implementasi kebijakan bisa gagal ketika key players yang datang dari masyarakat ini tidak bisa terlibat di dalam proses implementasi kebijakan. Begitu Ibu contoh-contoh pertanyaan penelitian yang eksploratory, explanatory, dan juga evaluatif. Kalau generatif itu dia memang khusus untuk memberikan ide kepada policy maker sehingga therefore maka ketika setelah ada penulisan bab diskusi ada bab khusus yang memang menyajikan rekomendasi kepada para pengambil kebijakan. Apakah sudah jelas Bu untuk jawabannya pertanyaan pertama? Iya, sudah Bu, terima kasih. Oke, baik. Dan yang kedua adalah ragam ya, ragam penelitian kualitatif. Itu apa saja? Saya itu ingin memasukkan tapi itu takut waktu tidak cukup. Jadi begini, ada beragam ya Ibu dan Bapak terkait dengan tradisi dari qualitative research. Ada etnografi yang memang dia lebih banyak di disiplin antropologi. Memahami bagaimana suatu komunitas itu berperilaku, berinteraksi, punya respon atas suatu realita tertentu dengan cara tinggal di sana. Lalu ada fenomenologi atau etnometodologi di dalam filosofi dan juga sosiologi. Jadi memahami konstruk atau memahami realita, social reality yang memahami social reality yang dialami oleh individu atau sekelompok individu, berusaha untuk memahami bagaimana fenomena ini bekerja dengan cara memahami bagaimana si individu ini punya understanding dan punya meaning atas fenomena yang dia alami atau atas social reality yang dia alami, begitu. Misalnya melalui conversation dan yang lain-lain. Lalu juga ada conversation analysis, ini lebih banyak di sosiologi dan linguistik. Meneliti atau menganalisis conversation. Ada discourse analysis dari sosiologi, menganalisis diskursus. Diskursus itu bedanya sama diskusi apa Mbak Indri? Diskusi itu adalah interaksi diskusi ya antara satu atau sedikit individu saja begitu yang kita temukan baik di interview atau FGD atau yang lain atau misalnya pertemuan-pertemuan suatu komunitas kecil. Tapi diskursus itu adalah diskusi yang dilakukan oleh publik secara luas. Maka ini bisa kita temukan di dalam media massa,
dengan mengasumsikan bahwa apa yang disampaikan di media massa itu merepresentasikan apa diskusi atau diskursus yang dimiliki oleh publik. Bisa juga di sosial media dan yang lain-lain. Juga ada protokol analisis dari psikologi, juga ada simbolik interaksionisme dari sosiologi dan juga social psychology. Saya tidak begitu paham terkait dengan fenomena ini kecuali discourse analysis, karena saya sudah menggunakan discourse analysis untuk melihat diskursus masyarakat melalui artikel media massa online. Lalu juga ada grounded theory, heterogeneous constructivism, dan juga critical theory. Saya cukup familiar dengan grounded theory karena memang saya menggunakan grounded theory itu di dalam penelitian saya. Grounded theory itu bedanya apa, Mbak Indri? Grounded theory itu, Bapak dan Ibu, memang tujuannya adalah baik membangun teori yang baru atau kita berusaha untuk expanding the existing theory. Artinya adalah memang tujuan penelitian kita untuk bisa menemukan variabel-variabel yang tidak tercakup di dalam teori. Dan tujuan penelitian kita adalah untuk melihat bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Di mana kemudian analisis itu menjadi proposisi yang bisa kita bangun, di mana proposisi itu bisa membantu kita membangun teori yang baru, atau proposisi ini bisa membantu kita untuk expanding the existing theory. Begitu Bu Mutiara, apakah sudah cukup jelas jawaban untuk pertanyaan yang kedua? Jadi yang tadi teori itu Bu, ya, yang apa namanya macam-macam tipe itu, kita tahu kita harus memilih yang mana, itu pertimbangannya apa. Kemudian dalam riset gimana kita istilahnya kayak yang tadi kan, yang di awal tadi Ibu membahas mengenai teori half brief model apa segala macam itu kan kita menggunakannya di level analisa, kemudian bagaimana kita mengembangkan instrumennya nanti untuk bertanya. Nah, kalau kalau saya memilih grounded theory misalnya, terus itu nanti efeknya ke keseluruhan penulisan penelitian tuh apa gitu. Ya, baik. Mungkin bisa singkat saja, Bu Indri, karena masih ada beberapa penanya dan kita tinggal 4 menit. Baik. Kita tahunya mau menggunakan yang mana tergantung pertanyaan penelitian kita, Mbak Mutiara. Kita mau meneliti apa? Kalau kita menelitinya adalah diskursus misalnya, untuk melihat bagaimana diskusi publik yang ada di luar yang menggunakan diskursus gitu, diskursus analisis atau discourse analysis. Atau kalau pertanyaan penelitian kita adalah kita tahu bahwa apa yang kita teliti itu tidak pernah didiskusikan sebelumnya atau jarang didiskusikan, sehingga tidak pernah ada teori atau existing teori yang ada tidak cukup mampu menjelaskan fenomena yang ingin kita angkat, maka kita menggunakan grounded theory. Bagaimana ini mempengaruhi tulisan kita? Tentu saja mempengaruhi cara kita menulis blog metodologi, karena metodologi kita beragam, mempengaruhi cara kita menyajikan data, dan mempengaruhi, terutama untuk grounded theory ya, mempengaruhi cara kita menganalisis data, begitu, dan melakukan analisis atas data yang kita punya. Begitu Bu Mutiara, sedikit jawaban. Jadi kembali lagi ke pertanyaan penelitian. Dan juga yang paling penting adalah visibility. Misalnya, saya kalau misalnya mau melakukan diskursus publik, apakah saya lebih mudah mendapatkannya dari media massa atau sosial media ya? Kalau sosial media kan berarti harus menggunakan big data tuh. Itu berarti bisa dijadikan sebagai kriteria atau guidance bagi Ibu untuk menentukan yang mana yang perlu Ibu pilih. Begitu Ibu. Ya. Selanjutnya adalah apakah ada standar berapa kali in-depth interview sampai saya bisa menyatakan bahwa informasi saya valid. Tergantung bukan ke berapa kali interviewnya, Bu, tapi apakah si narasumber sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan baik atau belum atau tidak. Apakah Ibu sudah bisa memahami fenomena itu dengan baik atau tidak. Itu dulu, Bu, yang pertama. Apakah Ibu bisa memahami fenomena dengan baik. Kalau Ibu masih berpikiran, wah, kalau begini gimana ya, kalau ini gimana ya, apakah memungkinkan ya variabel ini mempengaruhi ini. Kalau Ibu masih belum jelas, artinya Ibu masih belum cukup mampu bisa menjelaskan si fenomena ini, artinya Ibu perlu mewawancarai responden Ibu kembali. Lalu kalau pertanyaannya bagaimana menentukan itu sudah valid, maka penting untuk bisa menginterview lebih dari 1 orang, Bu. Dan ketika Ibu menemukan pola yang sama atas informasi yang telah disampaikan oleh responden Ibu, menemukan pola yang sama ya, artinya data yang Ibu dapatkan itu sudah valid. Begitu Bu, cara kualitatif untuk menemukan validity. Tentu saja selain dengan interview bisa dengan triangulation data yang lain ya, data dari arsip pemerintah, laporan, media massa, dan yang lain-lain. Bu Punik, data kualitatif sangat banyak didapatkan pengambilan data. Bagaimana caranya membuat kesimpulan dalam suatu penelitian yang dapat menggambarkan detail simpulan penelitian, padahal kesimpulan sangat sedikit kata. Ya Bu, Bu Punik, menarik sekali.
Yang paling penting adalah Bu, ini adalah penyakit akademisi Indonesia ya, yang bisa saya katakan seperti itu karena saya juga adalah editor jurnal internasional Scopus. Saya sering menemukan banyak sekali tulisan datang dari Indonesia misalnya, pertanyaan penelitiannya sangat luas. Padahal ciri penelitian yang baik itu adalah ketika pertanyaan penelitian kita itu fokus. Ketika kita fokus, artinya data yang kita dapatkan bisa mendalam, artinya analisis yang bisa kita buat itu pun juga bisa fokus dan mendalam. Begitu. Ketika pertanyaan penelitian kita terlalu luas, misalnya apa dampak sosial politik dari fenomena A. Ketika terlalu luas, artinya data yang kita dapatkan akan terlalu banyak dan analisis yang kita lakukan juga tidak bisa mendalam sekali karena kita berusaha untuk menjawab pertanyaan yang luas itu tadi. Sehingga pertanyaan paling penting ketika memastikan bahwa kesimpulan kita itu bisa concise adalah memastikan bahwa pertanyaan penelitian kita itu fokus dulu. Harus fokus. Semakin fokus, semakin data yang kita dapatkan bisa lebih mendalam, semakin analisis yang kita lakukan bisa jauh lebih mendalam pula dan tidak di permukaan saja. Ketika ini sudah dipenuhi, syarat-syarat ini, membuat kesimpulan pun juga akan mudah. Karena adanya tulisan yang sudah fokus itu tadi. Begitu Bu Punik. Mohon maaf saya cepat-cepat nih begini. Jadi Pak Ambosaka, saat ini kita dilatih untuk menggunakan data-data sekunder yang tersedia. Apakah ada semacam bank data kualitatif sebagaimana data kuantitatif? Di mana sumber yang bisa ditelusuri? Banyak Bapak, kalau kualitatif sekarang itu mulai dari big data itu sudah banyak loh Pak menggunakan data-data big data. Jadi memang hanya bisa, tapi hanya bisa beberapa ya. Kalau tidak salah Facebook belum bisa, hanya bisa Twitter kalau tidak salah. Saya juga belum terlalu familiar dengan big data. Tapi big data bisa digunakan Pak untuk bisa mengambil data sekunder. Atau misalnya kalau saya menggunakan diskursus analisis, saya bisa mengambil datanya dari artikel media massa Pak. Jadi saya mengumpulkan artikel media massa, saya dengan tim waktu itu mengumpulkan hampir 3.500 artikel media massa, lalu dibantu oleh asisten kami mengcoding temuan-temuan di dalam media massa itu. Pendekatannya juga beragam ya Pak ketika ingin melakukan discourse analisis atau naratif analisis begitu. Lalu yang lain Bapak bisa menggunakan report begitu. Tapi kalau data kualitatif itu sendiri, kumpulan data interview dari apa, sependek pengetahuan saya belum ada Pak. Bank data kumpulan interview mengenai apa gitu belum ada Pak begitu. Tapi kalau sekunder bisa didapatkan dari macam-macam arsip, big data, media massa dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya, tidak ada lagi Ibu sudah. Ya. Apakah Instagram juga bisa diakses misalnya mengumpulkan hashtag. Oh ya betul. Terima kasih Bu Mutiara sudah menambahkan. Instagram juga bisa diakses misalnya dengan mengumpulkan hashtag. Kalau tidak salah Facebook itu pun juga bisa tapi harus mendapatkan apa itu. Saya lupa. Saya punya teman dia kebetulan data scientist dan juga kemarin ngasih tahu saya Facebook itu bisa tapi kalau hanya apa. Ada beberapa syarat dan kriterianya begitu. Begitu Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga di waktu yang sangat singkat ini sudah bisa mencakup banyak sekali aspek yang perlu didiskusikan di dalam penelitian kualitatif terkait dengan public health policy. Begitu, terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Andri. Mohon maaf Ibu Indri atas penjelasannya sangat kompleks dan cukup panjang. Jadi tadi Bu Indri sudah menjelaskan apa kegunaan teori dalam penelitian, khususnya penelitian kebijakan kesehatan, bagaimana cara memilih teori tersebut, dan metode penelitian apa yang bisa nanti digunakan untuk Bapak Ibu melakukan penelitian kebijakan ini. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi bahwa pelatihan kita dengan 2 pertemuan ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu melakukan penelitian kebijakan. Karena dalam proses kebijakan itu sangat dibutuhkan evidence untuk menyelesaikan suatu masalah, khususnya masalah kesehatan. Dan penelitian kebijakan ini nanti dapat menjadi suatu evidence yang Bapak Ibu bisa usulkan ke pengambil keputusan itu sendiri. Selain itu juga penelitian kebijakan ini dengan pembelajaran yang sudah dibagikan oleh kedua pemateri dari Visipol, ini sangat membantu juga untuk Bapak Ibu mengikuti tahapan pelatihan lainnya, yaitu seperti khususnya ini nanti pelatihan analisis kebijakan maupun nanti pelatihan policy brief. Baiklah, saya kira semuanya sudah cukup jelas. Jika nanti memang ada yang ingin ditanyakan, bisa mengirimkan pertanyaan melalui Mbak Widya ataupun Mbak Nika, nanti saya coba teruskan kepada pemateri kita. Dan saya ucapkan terima kasih lagi kepada pemateri atas waktunya, sudah berkenan membagi ilmu dengan kami semua dari bidang kesehatan, dan Bapak Ibu peserta, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk terus berlatih
agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat berguna. Serta untuk tim publikasi dari PKMK, saya ucapkan terima kasih atas atas fasilitasnya, dan salam sehat, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.